Bienvenidos nih channel guys. Sama gua Bima Wahyu 1233. Sebelum itu like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan menguak sejarah tentang Assassin. Nomor 1. Awal mula berdirinya Assassin. Istilah Assassin atau Assassin sendiri digunakan untuk menyebut kelompok Nizari Ismailis abad pertengahan yang menganut Syiah terutama di daerah Persia atau Syria. Pendirinya adalah seorang pemuka agama yang bernama Hasan I-Sabbah. Dengan menggunakan ketenarannya di antara kaum Ismaili, Sabbah mendirikan Order of the Assassin. Tidak diketahui apa motif utama membentuk pasukan elit atau order ini. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa tujuannya adalah untuk mendapat kekuasaan politik serta membalas musuh-musuhnya termasuk pasukan perang salib. Kelompok ini berdiri pada akhir abad 11 dan bertahan selama 150 tahun. Nomor 2. Taktik militer Assassin. Para assassin adalah ahli dalam menyamar dan menyusup. Mereka juga sering menyamar sebagai tentara atau pelayan dan bekerja keras agar sampai di posisi di mana mereka menjadi orang kepercayaan. Tentu saja, untuk mencapai posisi ini akan memakan waktu lama, biasanya bulanan, bahkan tahunan. Begitu sampai di posisi ini, barulah mereka bisa membunuh korbannya dengan mudah. Hampir setiap pembunuhan yang mereka lakukan dijalankan dengan senjata pisau. Mereka tidak suka dengan racun atau senjata yang digunakan dari jarak jauh, karena dianggap sebagai tindakan pengecut. Para Assassin percaya mereka membantu masyarakat biasa yang ditekan oleh pemimpin mereka. Namun, cara-cara kejam yang dilakukan justru membuat orang-orang tidak menyukai mereka. Tidak hanya itu, tindakan ini juga membuat banyak orang Ismaili yang tidak tahu apa-apa ditangkap dan disiksa karena dicurigai sebagai Assassin. Nomor 3. Tingkatan pasukan Assassin. Setelah berhasil merebut Kastil Alamut tanpa pertumpahan darah dan menggulingkan raja yang berkuasa di sana, Sabbah mengembangkan pasukan rahasia dan mematikan yang telah ia bentuk. Pasukan tersebut ia susun dalam sebuah instruktur. Di bawah Sabbah ada Grand Handmaster of the Order atau kepala order yang berperan sebagai tokoh propaganda besar. Di bawahnya lagi ada propaganda normal, kemudian diikuti dengan rafih atau rekan dan lasih atau penganut. Mereka yang ada di dalam status lasih dilihat menjadi seorang assassin yang paling ditakuti. Dengan senjata terbarunya ini, Sabbah mulai memerintahkan pembunuhan mulai dari politisi dan jenderal besar yang dianggap menyimpang. Meskipun begitu, Assassin tidak pernah menyerang masyarakat biasa dan tidak pernah bertindak kejam ataupun kasar pada mereka. Nomor 4. Latihan para lasih Assassin. Meskipun lasih adalah peringkat terendah dalam urutan yang dibuat Sabbah dan hanya digunakan untuk rencana-rencana yang lebih besar, ia menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk melatih mereka. Para assassin ini umumnya dipilih dari mereka yang masih berusia muda karena memiliki kekuatan dan stamina yang dibutuhkan untuk menjalankan misi. Tapi tidak hanya kekuatan fisik saja yang menjadi perhatian utama untuk menjadi seorang lasih. Mereka harus mempunyai kesabaran tinggi, dingin, dan penuh perhitungan.
Mereka rata-rata memiliki kecerdasan tinggi karena mereka tidak harus mengetahui seluk-beluk musuh mereka, tapi juga budaya dan bahasa asli lawan. Mereka dilatih menyamar dan menyusup ke wilayah musuh untuk melakukan pembunuhan. Jadi, bukan dengan menyerang secara terang-terangan. Mereka juga harus dilatih menggunakan pisau dan pedang. Nomor 5. Jatuhnya Assassin. Pada tahun 1219, pemimpin Khwarezm membunuh sekelompok pedagang Mongol di kotanya. Hal itu membuat Genghis Khan marah dan memimpin pasukannya untuk menyerang Khwarezm. Saat itu, Assassin menjalani hubungan dengan Mongol dan mereka bebas bergerak pada masa Mongol yang berkuasa di Khwarezm. Mongol fokus pada daerah lain dan memimpin pasukan dengan ringan sehingga tidak menimbulkan masalah atau perpecahan bagi Assassin. Namun, cucu Genghis Khan, Möngke Khan, bersikeras untuk melakukan tanah dengan mengambil alih Baghdad dan menjadi pusat. Karena itu, pemimpin Assassin kemudian mengirim sebuah tim untuk membunuh Möngke. Karena rencana itu gagal, sehingga Möngke semakin yakin untuk memusnahkan Assassin. Hulagu, saudara Möngke Khan, dikirim untuk menyerang Alamut dan Assassin. Sekarang dipimpin oleh seorang pemerintah yang lemah. Mongol menyerahkan seluruh pasukan untuk menyerang Alamut, namun juga menawarkan pengampunan jika pemimpin Assassin menyerah. 19 November 1256, pemimpin Assassin menyerah dan Mongol kemudian menghancurkan kastil Alamut dan tempat lainnya agar Assassin tidak bisa berlindung atau membentuk kembali kelompok mereka. Keturunan Hasan ibn Sabah dibunuh dan Assassin yang selamat kabur ke Syria.